Jadi saya akan share materi terlebih dahulu. Oke. Oke. Baik. Kalau mendengar kata perilaku konsumen. Nah, ini ya. Kata konsumen. Apa yang terpikir oleh adik-adik semuanya? Coba tuliskan di chat ya. Maksimal 5 kata. Coba semuanya tuliskan di chat ya. Kalau mendengar kata perilaku konsumen, apa yang terpikir oleh adik-adik semua? Ya. Oke, tuliskan di chat semuanya. Ya, maksimal 3 kata. Oke. Wah, menarik nih ya. Komentar-komentarnya. Oke. Ya, pembeli pindahkan konsumen. Terus, oke, semuanya ayo. Oke, tuliskan ya. Produk dan jasa. Oke, bagaimana konsumen dalam membeli, pengambil keputusan. Oke, terus ya. Perilaku seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk. Oke, bagus ya. Pelanggan, barang dan jasa, menawar. Oke. Ya. Oke, bagus. Rupanya semuanya udah para jadi ahli konsumen semua nih ya. Saya senang sekali adik-adik semuanya sebagai konsumen sudah tahu apa yang dimaksud dengan konsumen tersebut. Oke, baik. Oke, pertemuan pertama ini ya, bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan model keputusan konsumen, ya, menguraikan motivasi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan konsumen, ya. Jadi saya ulangi, jadi bagaimana konsumen mengambil keputusan dan bagaimana faktor yang mempengaruhi menguraikan motivasi. Ya. Oke, baik. Nah, ini beberapa topik kita, ya. Kita bicara mengenai definisi, kemudian dimensi perilaku konsumen, model keputusan konsumen, kemudian kita membahas motivasi, model motivasi, ya. Kemudian salah satu teori motivasi, kemudian motivasi dan strategi perubahan perilaku konsumen. Nah, ini ruang lingkup yang akan kita bahas sebelum kita membahas kontrak perkuliahan. Oke, ini buku utamanya, ya. Silakan cari di marketplace, ya. Harganya sangat bervariasi, ya. Covernya berbeda, tapi isinya sama. Jadi silakan sesuai dengan cover yang diinginkan, ya. Oke, ini detail dari isi buku perilaku konsumen, ya. Daftar isi buku, ya, bab 1 sampai bab 12, ya. Bab 1 mengenai model keputusan konsumen, kemudian bab 12 ini keluarga dan rumah tangga, ya. Kemudian bab 13 kelompok acuan, kemudian diakhiri dengan bab 19 iklan yang menyesatkan dan mengelabui konsumen. Konsumen selalu berinteraksi dengan iklan. Nah, ternyata tidak semua iklan itu memberikan informasi yang benar. Nah, kita akan bahas pada bab 19, ya. Oke, kita akan bahas mengenai model keputusan konsumen nanti pada bab 1. Oke, ini daftar artikel yang sangat relevan dengan topik-topik perilaku konsumen, ya. Kemudian ini juga daftar artikel yang masih relevan, ya. Kemudian kalau tadi riset artikel, sekarang artikel populer, ya. Kemudian ini masih artikel populer. Nah, ada beberapa video juga yang sangat relevan dengan perilaku konsumen, ya. Nah, ini pustaka yang kita gunakan beberapa buku, baik yang berbahasa asing maupun bahasa Indonesia. Oke, baik.
Tadi adik-adik semua sudah memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan konsumen. Ya, benar sekali. Ya, jadi kalau kita bicara konsumen, ya, pelanggan, bisa juga pemakai, pengguna, pembeli, pengambil keputusan, ya, barang, jasa, merek, harga, kualitas, ya. Jadi kalau berbicara konsumen pasti bicara merek, ya, bicara harga. Nah ini seringkali ya, menawar, mencari informasi, membandingkan merek, ya, persepsi, preferensi, sikap, dan motivasi. Oke, coba tuliskan sekarang di chat siapa yang terakhir kali belanja dan menawar. Nah, coba kita ingin lihat. Coba tuliskan, ayo. Oke ya, Dimas, coba Dimas. Menawar apa? Coba Dimas, boleh bicara Dimas, coba pengalamannya. Pak, izin menjawab Pak. Ya, boleh Kemarin Dimas. Apa kemarin Dimas? saya baru diminta tolong ibu saya beli pepaya kan Pak. Nah, Oke. itu harganya 14.000, cuman saya tawar jadi 10.000. Oh, kenapa bisa begitu nih? Kan kebetulan katanya harga per kilonya 10.000. Kemudian Oke. timbangannya tuh cuman sekilo lebih dikit aja Pak, lebih 2 on kan. Jadi ya udah saya tawar aja. Bang, 10.000 aja kan tanggung gitu. Oke, ya. Nah, harusnya ke pedagang kecil tuh nggak usah ditawar ya. Oh ya Nah, Pak. oke, bagus. Bagus, Dimas. Oke. Coba sekarang siapa yang terakhir kali punya pengalaman membandingkan merek? Ya, oke. Coba tuliskan di chat, nanti saya panggil namanya. Oke. Atau mau langsung bicara, silakan. Yang membandingkan merek. Saya, Pak. Angga, oke, bagus. Angga, silakan Angga. Ya, terakhir kali saya membandingkan merek di produk home dress, Pak. Oke. Karena saya ada keinginan untuk membuka usaha di bidang home dress. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Nah, tadi siapa? Ada Hanifah ya? Siapa? Silakan. Tadi. Ya. Satu orang lagi. Mungkin kalau misalkan perbandingan merek, saya sama ya Pak. Saya kadang kalau misalkan beli barang tuh lihat dulu mereknya gitu Pak. Kan biasanya kebanyakan orang-orang membeli suatu produk itu kadang lihat harganya dulu ya Pak ya. Oke. Nah, tapi kalau saya sendiri kadang lihat merek dulu Pak. Misalkan kan merek yang lebih unggul itu kadang lebih banyak diminati ya Pak. Jadi makanya saya gitu sering ngebandingin merek itu di situ Pak. Oke. Nah, itu salah satu perilaku konsumen ya, membandingkan merek ya. Hamdan tadi, Hamdan coba. Silakan Hamdan. Hadir Pak. Ya. Saya sering itu baru-baru ini sih saya membandingkan merek Power Tools Pak. Jadi sender gitu. Terus akhirnya ternyata yang di Indonesia yang paling dianjurkan dan yang paling harganya tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, dan kualitasnya paling bagus itu paling bagus. Oke. Nah, dari contoh-contoh tadi, adik-adik semua sudah menjadi konsumen cerdas. Nah, ya. Kalau konsumen cerdas, nanti akan berlanjut menjadi konsumen yang bijak. Nah, jadi membeli sesuai dengan kualitas yang diinginkan, ya, dengan harga yang mantap, yang sesuai gitu ya. Oke, nah inilah beberapa ya. Jadi beberapa perilaku konsumen ya, membandingkan. Nah, juga ada itu menawar ya. Menawar itu seperti memberikan kepuasan ya. Walaupun dia sudah mampu membeli, tapi ini tertantang konsumen untuk apa? Menawar. Nah, ini salah satu ciri dari konsumen. Baik. Nah, ini beberapa definisi dari perilaku konsumen ya. Jadi Sifman mengatakan bahwa perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Nah, jadi di sini ruang lingkupnya perilaku konsumen itu tindakan, ya. Nah, tetapi juga ada menurut Peter Olson di bawah ini juga termasuk di situ adalah kognisi, ya.
dan juga feeling kepuasan. Nah, ya. Jadi bukan hanya aspek tindakan, perilaku, tapi juga aspek perasaan dan feeling. Nah, misalnya salah satu perasaan yang sering dirasakan oleh konsumen adalah tidak puas dengan barang yang dibeli. Oke, coba. Siapa? Tuliskan yang terakhir kali pernah tidak puas dengan membeli barang. Nah, coba. Tuliskan di chatnya siapa. Oke, kita panggil namanya. Tuliskan dulu namanya siapa. Siapa yang terakhir kali pernah beli barang, tidak puas? Oke. Ada? Coba. Siapa namanya nih? Sultan. Coba. Sultan dengan Laili. Coba, dua orang dulu. Ayo, silakan bicara. Kenapa tidak puasnya dan dengan barang apa? Saya dulu pernah, Pak, beli online shop gitu, Pak. Oke. Jadi kan kelihatannya kan barangnya bagus ya, Pak. Saya dulu beli sepatu, Pak. Jadi barangnya bagus kelihatan gitu, Bu. Tapi tiba-tiba pas sampai di rumah gitu, kok nggak sesuai dengan gambarnya gitu, Pak. Oke. Anda tidak puas. Apa yang Anda lakukan? Ya karena kemungkinan itu kan murah juga kan, Pak. Jadi ya nggak apa-apa lah kan gitu, Pak. Oke. Ya. Oke, terus berikutnya tadi siapa? Laili ya? Siapa yang saya panggil ya? Iya, Pak. Oke, saya Anda tidak puas dengan apa? Kasusnya sama kayak tadi Sultan. Sepatu, Pak. Oke. Kenapa tidak puasnya? Ya, itu kan lagi diskon ya, Pak ya. Saya langsung beli di tempatnya, tapi saya nggak cek lagi, Pak. Terus, terus itu miring gitu, Pak, di bagian kakinya. Jadi, oke ya. Ya, tidak puas. Nah, itulah. Jadi kepuasan itu juga bagian dari perilaku konsumen, ya. Jadi dalam konteks ini, saya ulangi, kepuasan juga itu bagian dari kajian dari perilaku konsumen. Jadi bukan hanya tindakan. Nah, oke, baik, berikutnya. Nah, ini beberapa definisi lainnya, ya. Sudah ada di YouTube ya, PPT-nya, ya. Nah, kemudian saya mencoba menyimpulkan dari beberapa definisi tersebut, ya. Jadi perilaku konsumen ini adalah semua kegiatan, tindakan, juga proses psikologis. Nah, ini tolong diingat ya, yang mendorong tindakan tersebut. Pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan ya produk dan jasa, atau setelah melakukan hal-hal di atas. Nah, jadi diingat ya. Jadi saya ulangi, perilaku konsumen dalam arti sebuah ilmu bukan hanya tindakan. Termasuk di dalamnya adalah apa? Yang kita sebut dengan proses psikologis. Kecewa, ya, senang. Nah, ya. Coba sekarang, apa yang hilang gara-gara lockdown di rumah? Coba dari sisi konsumen. Coba tuliskan, ayo. Anda sebagai konsumen, apa yang hilang nih ya? Apa yang membuat kecewa ya gara-gara lockdown harus kuliah di rumah? Coba. 2 orang saya ini kan. Silakan. Oke. Coba. Ayo, 1 atau 2 orang, silakan tulis. Apa yang membuat ya? Apa yang Anda sesuatu yang hilang dari diri Anda? Oke? Silakan. Ada yang ingin sharing? Halo. Nah, ini belum ada nih. Coba saya ingin dengar. Oke, Hamdan ya, bagus ya. Kemampuan untuk menawar dan mengecek barang yang ingin dibeli. Nah, ya, yang biasanya kita berasa nyaman ya. Bisa lihat barang, bisa pegang, bisa lihat, bisa nawar. Oke, apalagi yang membuat Anda ya Aurangzeb, coba ya, apa Aurang? Yang Anda kecewa ya karena akibat lockdown ini. Silakan. Nggak bisa ngelihat kondisi barang langsung, Pak. Oke, ya. Jadi ada kesenangan yang tidak bisa didapatkan, yaitu melihat barang langsung, ya. Nah, itu sekarang Anda harus bersabar beberapa bulan lagi, ya. Mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu. Oke.